Ketika Nabi Musa menempelkan ujung tongkatnya ke tanah, seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Semua orang terkejut melihat hal tersebut. Berbeda dengan Fir'aun, ia hanya tertawa meremehkannya. Kemudian dia menyuruh kedua penyihirnya untuk menunjukkan sihir yang lebih hebat. Kedua penyihir itu membaca mantra-mantra, lalu melemparkan tongkat yang seketika tongkatnya bisa berubah juga menjadi ular yang lebih besar. Kemudian, ular-ular itu bersiap untuk adu mekanik. Namun ular milik Nabi Musa ternyata jauh lebih mematikan dan dengan cepat membunuh salah satu ularnya. Kejadian itu membuat Fir'aun mulai gelisah. Sekarang hanya tersisa satu ular yang bersiap menyerang ular Nabi Musa. Tapi meskipun kecil, ular ini sangat lincah dan lagi-lagi berhasil membunuh lawannya. Setelah menunjukkan mukjizatnya, Nabi Musa memegang ekor ular itu yang seketika kembali berubah jadi tongkat. Saat penyihirnya mengatakan bahwa Tuhan Nabi Musa lebih hebat, Fir'aun malah menangkapnya. Manusia sombong ini tak mau mengakui Tuhan lain selain dirinya. Setelah itu, Nabi Musa meminta kepada Fir'aun dengan tegas agar kaumnya dibebaskan dari perbudakan. Namun, Nabi Musa malah diusir dari istana tersebut. Keesokan harinya, Nabi Musa bersikeras meminta lagi kepada Fir'aun agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun lagi-lagi Fir'aun langsung menolak permintaan tersebut. Karena penolakan tersebut, Nabi Musa mengangkat tongkatnya ke arah sungai. Setelah itu, air sungai itu perlahan berubah merah seperti darah. Namun Fir'aun tetap tidak mengakuinya sebagai mukjizat. Ia malah meremehkannya dan pergi dari sana dengan sombong. Setelah itu, saat Fir'aun sedang mandi di istana, ia sangat terkejut karena tiba-tiba air kolamnya juga berubah warna menjadi merah. Yang ternyata bukan hanya air sungai saja yang berubah warna menjadi merah, melainkan semua sumber air yang ada di seluruh negeri Mesir. Hal itu membuat semua penduduk Mesir tidak bisa minum air selama berhari-hari. Setelah itu, jutaan katak muncul dengan tiba-tiba ke daratan, memenuhi setiap tempat di Mesir hingga istana Fir'aun. Ketika katak-katak itu mati, bangkainya dipenuhi belatung, dan dari sanalah muncul jutaan lalat yang mengganggu kehidupan mereka, membuat banyak makanan menjadi busuk. Hal itu menimbulkan wabah penyakit bagi penduduk Mesir. Fir'aun berdoa kepada para dewa, namun keadaan semakin memburuk. Hewan-hewan ternak mereka mati satu persatu, bangkainya berserakan di mana-mana. Fir'aun menemui menteri, namun tak ada yang bisa mereka perbuat. Kemudian, cuaca berubah. Hujan es meluluh lantakkan negeri itu dan membuat Fir'aun kebingungan. Ia meminta ke Nabi Musa agar menghentikannya, dan setelah itu akan membebaskan kaum Nabi Musa. Kemudian, Nabi Musa mengangkat tongkatnya. Seketika hujan es itu langsung berhenti. Namun setelah Nabi Musa melakukannya, Fir'aun yang sombong mengingkari janjinya. Karena hal itu, Nabi Musa memperingatkan bahwa akan datang musibah lain. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba muncul jutaan belalang menghancurkan berbagai ladang tanaman dan cadangan makanan mereka. Fir'aun mulai gelisah, namun ia tetap sombong dan tidak mau bertobat. Tuhan pun murka dan membuat kegelapan menutupi seluruh negeri Mesir selama 3 hari. Tak ada sinar bulan ataupun matahari. Fir'aun mulai merasa takut. Lalu Nabi Musa datang kepadanya menegaskan agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun manusia sombong itu tetap menolak permintaan Nabi Musa tersebut. Kemudian hal yang paling buruk pun terjadi. Semua anak sulung orang Mesir akan mati. Malam itu kesedihan dan jeritan terdengar di setiap rumah. Kematian mendatangi anak sulung mereka satu persatu. Bahkan anak sulung Fir'aun juga menghembuskan napas terakhirnya. Fir'aun pergi menemui keluarga Musa. Dalam kesedihan, Fir'aun membebaskan para budak dan memerintahkannya agar segera pergi meninggalkan Mesir. Keesokan harinya, Nabi Musa bersama seluruh kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun yang terus meratapi kematian anaknya mulai berubah menjadi murka dan dendam. Ia memerintahkan agar segera mempersiapkan pasukannya untuk mengejar dan menghabisi Nabi Musa beserta para kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya kini telah sampai di tepi laut. Namun, mereka kebingungan karena tidak ada jalan lagi, sehingga memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara itu di kejauhan, Fir'aun dan pasukannya sedang mengejar mereka. Malam harinya saat semua sedang beristirahat, Nabi Musa berdoa kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk. Setelah berdoa, ia mengangkat tongkatnya dan perlahan air laut mulai bergerak. Saat pagi hari tiba, semua kaumnya takjub melihat keadaan laut yang terbelah menjadi 2. Nabi Musa mengajak seluruh kaumnya untuk menyeberang. Sementara Fir'aun telah sampai di sana dan melihat kejadian itu. Bukannya bertobat, ia justru terus mengejar dan ikut menyeberangi laut itu. Ketika Nabi Musa dan semua kaumnya telah berhasil sampai di daratan, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kemudian Nabi Musa kembali mengangkat tongkatnya dan seketika air laut mulai menyatu kembali. Fir'aun beserta seluruh pasukannya tersapu air laut, menenggelamkan mereka hingga tak tersisa satu orang pun. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya berhasil terselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini?